Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian cek deskripsi. Kalian bisa beli baju kuku Al-Qaldi di situ, dan juga bisa beli parfum Kamuni di situ ya. Parfum Sultan harga merakyat yang harumnya luar biasa menemani gue selama gue di Makkah dan Madinah. Dan juga buat kalian yang pengen daftar umroh atau haji, kalian udah bisa cek deskripsi video, sudah ada paket umroh, paket reguler, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1. Cek sekarang guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Ada berita yang ini cukup mengejutkan tapi membuat gue bahagia sih sebenarnya. Ini bukan politik dalam negeri ya, ini tentang kebijakan politik Amerika Serikat setelah dipimpin Donald Trump. Nah ini keren ya, akhirnya langsung ngegas di hari pertama Trump tarik Amerika Serikat keluar dari WHO. Nah, ini di-tweet oleh Dr. Tifa juga ya. Nah begini loh, the old man Donald Trump di hari pertama menjadi presiden US langsung melakukan langkah paling bermanfaat bagi rakyat Amerika, yaitu keluar dari WHO ya. Indonesia gue berharapnya berani sih Prabowo, cuman kita baca dulu deh ini ya beritanya, kita baca dulu ini dari Detik ya. Donald Trump langsung ngegas di hari pertama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Trump resmi menarik Amerika Serikat keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Nah, keren itu. Ya karena ini di WHO itu ya pandemi kemarin itu yang bertanggung jawab tuh WHO tuh. Gitu ya. Dilansir situs resmi Gedung Putih Selasa 21 Januari 2025, Trump menggunakan wewenangnya sebagai presiden berdasarkan konstitusi dan hukum Amerika Serikat, maka diputuskan menarik diri dari WHO. Trump menyebut pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 lalu merupakan kesalahan WHO, kan? Ya. Amerika Serikat menyadari penarikan diri dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tahun 2020 karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi COVID-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya, pernyataan Gedung Putih. Selain itu, Trump juga menyorot independensi negara-negara anggota WHO dari pengaruh politik. WHO turut dianggap menuntut dan memberatkan Amerika Serikat melakukan pembayaran yang nominalnya melebihi negara-negara lain sesama anggota WHO. Kemudian Trump juga menyinggung peran Cina. Ia merasa kontribusi Cina di WHO sangat kecil. Amerika Serikat namun kontribusinya apa ini? Kemudian Trump menyinggung peran China, merasa kontribusi Cina di WHO sangat kecil. Namun kontribusi Amerika Serikat terhadap WHO hampir 90% lebih sedikit. Dengan begitu Amerika Serikat membulatkan tekad untuk menarik diri dari WHO. Amerika Serikat berniat menarik diri dari WHO. Surat Presiden kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani pada 20 Januari 2021 yang mencabut pemberitahuan penarikan Amerika Serikat pada 6 Juli 2020 dicabut lanjutnya. Oke, nah, ini ada videonya juga, keren ini.
Ini dari langkah Trump, salah satu langkah Trump yang gua salut juga nih sama Trump kalau berani narik diri dari WHO. Gua berharap nih Indonesia juga ya, nggak tahu Prabowo berani apa kagak ya. Bentar. Kita lihat dulu videonya Trump ini ada. What is this one? Withdrawing from the World Health Organization. That's a big one. It's a big one. Nah, jadi ini tanda tangan. Ini apa nih, surat apa? Penarikan diri dari WHO. It's a big one. Nah, ini besar. So we paid $500 million to World Health when I was here, and I Dulu kita bayar 50. terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350 to pay. We have, nobody knows what we have because so many people came in illegally, but let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million, we were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. So we'll see what happens. Ya, keren. Dan WHO ini, aduh, gue curiga banget sama, apalagi kemarin ada World Pandemic Treaty itu ya. Dan itu uangnya dibagi-bagikan juga, dan Indonesia sudah menerima itu, dan itu mencurigakan banget guys. Tapi salut buat Trump. Kita lihat postingannya Dr. Iva yuk. Kita lihat di sini apa kata orang-orang tentang ditariknya Trump, Amerika oleh Trump dari WHO. Let's go. Oke guys, kita udah di postingannya Dr. Tiva. Nah, begini loh. The old man Donald Trump di hari pertama menjadi presiden United States Amerika ya, langsung melakukan langkah paling bermanfaat bagi rakyat Amerika, yaitu keluar dari WHO. Artinya apa? Artinya Donald Trump bersama pemerintahnya akan berhadapan langsung dengan Bill Gates, Anthony Fauci, CDC, Gavi yang selama ini menguasai WHO. Artinya Donald Trump pun berani dengan WEF, pimpinan de facto GP ya. Langkah tegas dan berani ini sesungguhnya harus juga dilakukan oleh pimpinan pemerintah seluruh negara. Rupanya di ujung hidupnya di usia 78 tahun, Donald Trump memutuskan untuk mengerahkan segenap keberanian dan kekuatannya untuk melindungi kepentingan Amerika dari penguasaan dan otoritas GP yang kejam dan brutal. Bagaimana dengan the old man kita, Presiden Prabowo? Kita tunggu keberanian beliau menghadapi oligarki dulu aja deh, sebelum berani berhadapan dengan badan-badan dunia. Wadah. Iyalah, ini kan beritanya yang tadi ya guys ya. Kita baca komentar netizen. Dan banyak kebijakan Biden yang dibatalkan oleh Trump. Harusnya hal yang sama juga dilakukan Prabowo terhadap kebijakan Jokowi yang gak pro rakyat dalam banyak hal bidang. Nah ya, jangan kan ngadepin WHO ya. Ngadepin Jokowi aja Prabowo masih ya boleh dibilang ketar-ketir ya. Sian. Prabowo copot Menkes saja masih belum berani, sudah jelas Bill Gates itu kaki tangan Bill Gates via Gavi. Nah itu Bill Gates ramal pandemi jauh lebih mematikan setelah COVID. Iya, ini aja. Bahkan Budi Gunadi aja masih jadi menterinya. Oligarki banyak bu, hadapin aguan dulu deh, gambar hanyalah pemanis. Semoga jadi kenyataan galaknya ke oligarki. Nah mudah-mudahan. Iyalah, bagaimana mau ngadepin WHO ya. Aguan aja masih ya, alhamdulillah lah, tapi lumayan. Dan dia pun mengeluarkan kebijakan kontroversi bahwa negara hanya mengakui dua gender, pria dan wanita. Kaum melambai, gigit jari. Nah itu juga. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung mulai tunaikan janji kampanye sejak hari pertama. Beda amat sama Mukidi, sejak hari pertama langsung lupakan janji. Sangat pantas digelari OCCRP sebagai finalis korupsi sedunia. Ini nggak bahas Mukidi bang, ini bahas Prabowo-nya ya. Jelas beda lah, presiden sesungguhnya sama presiden boneka. Kucing tetap saja kucing, nggak akan pernah jadi macan. Cuma di Indonesia, negara dengan dua presiden tapi tanpa ibu kota. Tanda-tanda 2030 Indonesia akan bubar. Wadah, naudzubillah dah. Iya, sian Prabowo. Trump presiden beneran, dia nggak butuh buzzer bayaran kayak di sini. Dia jadi presiden benar-benar bekerja untuk rakyat dan negaranya.
Kalau di sini lihat aja korup dan penerusnya, negara makin amburadul. Nah, Prabowo, ayolah Pak Prabowo, ayolah. Ayolah, jangan jadi kucing Pak Prabowo. Donald Trump paham bagaimana mendapatkan kepercayaan rakyatnya di mari. Aduh, lawan Simul dan kroni-kroninya aja dulu deh. Batalkan semua kebijakan yang dibuat Mulyono and the gang. Kalau perlu tangkap. Mana berani Prabowo ya. Jangankan menghadapi oligarki, melepaskan Antek Mulyono dari kabinet yang gak becus kerja dan melepaskan diri dari Mulyono, tokoh terkorup aja takut. Itu lagi. Iyalah, harapan kita terlalu tinggi kayaknya. Bedalah Indonesia dengan Amerika, walaupun sama-sama negara republik. Kalau di Amerika kekuasaan politiknya berasal dari rakyat, bukan dari keturunan atau hak ilahi. Kalau di Indonesia kekuasaan diwariskan kepada anak, sementara hutang diwariskan kepada rakyatnya. Masih ada yang memuja lagi, emang banyak lah orang doyol. Sementara di negeriku, kapan ya mulainya? Tunggu 6 bulan atau kapan-kapan? Iyalah, gak paham gue. The old man Indonesia tidak berani keluar dari WHO karena takut bayang-bayang presiden shift pagi, siang, dan malam. Nah itu. Tapi yang paling fenomenal kalau benar terjadi ya, Trump akan menghapus program keberagaman dan hanya mengakui 2 gender, yaitu pria dan wanita. Itu juga langkah berani ya. Dan Trump kayaknya ada juga dengarkan azan dia. Berani sama Mulyono dulu aja, itu sudah lumayan. Usut kasus-kasusnya, jangan mau ikut kemauan Mulyono, kita tunggu. Ada, ini yang saya maksud di old man, kita harus memilih balas budi atau bela negara. Tantangan namun tidak sulit bagi mantan prajurit sejati. Mudah-mudahan Prabowo, kita masih berharap ya. Mudah-mudahan Prabowo berani. Walaupun terlihat tengil, kecerdasan Trump tidak kaleng-kaleng. Tahu benar apa yang jadi biang kerok kegaduhan Amerika dan dunia. Iyalah. Membatalkan kebijakan Joe Biden itu namanya langkah konkret, berasa langsung buat rakyat. Jangan soan-soan, kalah pamor sama Mulyono, rombak struktur kepolisian, bubarkan pejabat KPJ era Jokowi, anulir PSN yang merugikan, itu baru top. Kan katanya DPR semua sudah merapat ke Prabowo. Nah makanya takut-takut Prabowo. Trump jadi presiden USA, hartanya semakin berkurang. Kalau di sini jadi presiden pasti nambah, walau nggak ketahuan di mana naruhnya. Ya, begitu juga ya, begitu ya. Semoga Presiden Prabowo punya nyali melakukan hal yang sama. Langkah pertama ialah ganti Menteri Kesehatannya dengan yang lebih berkompeten di bidangnya. Di bidangnya mungkin ya. Ini menurut pandangan saya. Iyalah, Menteri Kesehatannya aja masih Budi Gunadi Sadikin, yang bukan dokter itu. Ada yang prediksi dia akan di-assassinate, walau dia nggak menguntungkan orang Islam, tapi dia unpredictable dan bikin banyak musuh juga dari kalangan mereka. We'll see, ya. Pak Prabowo harus nunggu setelah 100 hari dilantik akan memberi kejutan buat bangsa. Itu pun masih omon-omon, kita tunggu realisasinya. Ya udahlah. Paling tidak ini bisa menjadi contoh ya. Kan ada juga ya video Prabowo nelpon Trump gitu ya. Mudah-mudahan langkah Trump ini bisa memacu Prabowo minimal ya. Minimal lawan oligarki dan mengganti Menteri Kesehatan. Itu sih harapan gue. Nggak tahu kalian. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, cek deskripsi video ya. Kalian bisa beli baju koko Alkodi di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga kalian bisa daftar umroh dan haji. Di deskripsi sudah ada paket umroh titian barokah paket 8 gratis 1. Cek sekarang guys. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.